Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah, kembali melanjutkan pengajian rutin kita di malam Ahad dengan membahas dua kitab. Yang pertama dari kitab Sahih Bukhari, kemudian yang kedua dari kitab Bulughul Maram. Adapun dari kitab Sahih Bukhari berkaitan dengan al-i'tisam bil kitab was sunnah, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru, dan ini adalah bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bab yang pertama tentang perkataan Nabi SAW itu adalah min jawami'il kalim, singkat dan padat. Lalu kemudian bab yang kedua adalah al-iqtida bisunan atau bisunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ini adalah babu ma yukrahu. Bab ma yukrahu, apa yang dimakruhkan atau sesuatu yang tidak disenangi, dibenci. Min kasratis su'ali, dari banyak bertanya. Wa takallufi ma la ya'nihi, dan takalluf ini memaksakan, ya, membebani, ma la ya'nihi, apa yang tidak bermanfaat baginya, atau sesuatu yang ya, dia tidak mendapatkan kebaikan padanya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tas'alu an asya'ah, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal in tubda lakum tasukum, jika diterangkan kepada kalian maka akan mendatangkan keburukan kepada kalian atau akan menyusahkan kalian. Ya, bab ini adalah bab yang ketiga dari berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Apa hubungannya antara bab dengan kitab? Kitabnya mengatakan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau babnya mengatakan dibenci karena banyak bertanya dan takalluf, terlalu membebani diri terhadap sesuatu yang syariat sendiri tidak datang untuk menjelaskan itu. Apa hubungannya? Hubungannya sangat jelas. Bahwa mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang dituntut. Itulah yang dituntut. Jangan banyak bertanya. Sesuatu yang tidak, syariat tidak menjelaskannya, jangan ta'ammuk, tidak terlalu atau mendalam dalam perkara tersebut. Nanti akan menyusahkan. Kemudian ya, hubungannya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan apa yang saya datangkan kepada kalian. Ya. Kalian tinggal lakukan. Karena penyebab binasanya orang-orang sebelum kalian itu adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Ya, ini hubungan antara bab dengan kitab. Cara belajar seperti ini penting ketika kita mutala'ah, membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Karena mereka itu
ilmu ada di dalam diri mereka, lalu kemudian mereka menyusunnya sesuai dengan ya poin-poin atau makna yang mereka ingin sampaikan. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang menulis. Kita menulis itu ilmu belum ada pada diri kita, masih mencari. Ingin bahas ini, cari di buku ini. Ingin bahas ini, cari buku ini. Ingin bahas ini, cari dalilnya ini. Sehingga kemudian setelah kita menulis, lalu kemudian ya sudah melewati bab ini, kita dapat pembahasan yang seharusnya kita bahas di pembahasan yang lalu. Kita rubah lagi. Ya. Atau hanya sekedar mengumpulkan saja. Dan kita lihat, perhatikan tulisan-tulisan, ya, apalagi model kita sekarang menulis ini, copy paste. Ambil di internet, copy paste. Ya, bahkan terkadang penulis sendiri tidak tahu apa yang mereka tulis. Tidak tahu apa yang mereka tulis. Berbeda dengan ulama dulu. Bahkan Imam Bukhari beberapa di dalam kitabnya itu bab dikosongkan judulnya. Ya. Dikosongkan judulnya. Jadi seperti itu para ulama di dalam menulis. Makanya kita ketika membaca dihubungkan. Kenapa Imam Bukhari meletakkan bab ini di bawah kitab ini? Nanti kemudian kenapa Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di bawah bab ini? Dihubungkan antara bab dengan kitabnya, dihubungkan antara hadis dengan babnya. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis 6745. An Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal muslimina, sesungguhnya a'zam itu artinya paling besar. Ini bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih dari isim tafdil. Cara menerjemahkannya, kita terjemahkan dulu mudhaf ilaihnya. Jadi kita katakan sesungguhnya umat Islam atau muslimin yang paling besar, ya, jurman dosanya. Misalnya kalau kita mengatakan fa inna asdaqal hadisi, kita terjemahkan sungguhnya perkataan yang paling benar. Ya, wa khairal huda, petunjuk, ya, apa namanya, yang paling baik. Begitu cara menerjemahkan. Kadang juga kita temukan penerjemahan sesungguhnya paling besar dari umat Islam dosanya. Nah, bisa juga begitu, cuma agak agak rumit dipahami. Sesungguhnya umat Islam atau muslimin yang paling besar jurman dosanya. Man sa'ala an syai'in, yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu, lam yuharram, yang belum diharamkan, fahurrima, sehingga hal tersebut diharamkan, min ajli, karena mas'alatihi, pertanyaannya. Ya, di sini terjemahannya kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu, lantas sesuatu itu diharamkan karena pertanyaannya, padahal sebelumnya tidak diharamkan. Padahal sebelumnya tidak diharamkan. Ada orang tanatta, terlalu ekstrim dalam bertanya, terlalu mendetail.
Ya. Sehingga kemudian sesuatu yang tadinya mudah menjadi sulit. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang terdahulu itu binasa. Coba tentang kisahnya sapi betina pada kaumnya Nabi Musa. Ya. Ketika Musa berkata, ya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih, ya, sapi betina. Kalau orang disuruh sembelih sapi betina, mudah kan? Tinggal cari sapi betina, sembelih, selesai. Ya. Tapi mereka bertanya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu, jelaskan kepada kita ini seperti apa ini sapi betina. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, qala yaqulu, ya, Allah mengatakan innaha baqaratun, ya, la faridun, ya, wala bikrun awanun baina dzalik. Bahwa sapi betina ini la farid, tidak tua, wala bikrun, tidak muda, awanun baina dzalik. Antaranya faf'alu ma tu'marun, laksanakan saja yang diperintahkan. Ya kan? Ketika sudah ada pembatasan begini, waktu sudah sulit. Harus mencari sapi yang tidak tua, tidak muda, tengah-tengahnya. Padahal tadi mudahnya kalau cari sapi betina. Bertanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, coba minta sama Tuhanmu, jelaskan kepada kita ini seperti apa warna daripada sapi betina itu. Dia tanya lagi warnanya. Ya. Padahal mudahnya tinggal sapi betina, ya, umurnya tidak tua tidak muda, dia tanyakan lagi warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Cari sapi betina yang warnanya kuning tua, ya, faqi'un launuha tasurrun nazirin, bagus dilihat. Kan tambah susah. Terus mengatakan qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Ya Musa, coba tanyakan lagi bagaimana persisnya itu sapi betina. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul, ya, tusirul arda, tidak pernah dipakai membajak, wala taskil harsa, tidak pernah dipakai untuk kemudian memberi apa namanya, mengairi tanaman atau sawah. Musallamatun, sehat, la syata fiha, tidak ada belangnya. Sulitnya karena banyak bertanya, ya. Kemudian mereka qalul ana ji'ta bil haq. Baru mantap katanya. Ya. Kau mendatangkan kebenaran. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka menyembelih dan hampir saja mereka tidak bisa menyembelih. Ya, seperti itu syariat. Jadi misalnya kalau saya mengatakan atau guru kita mengatakan tulis sampai di rumah, tulis pelajaran ini. Jangan lagi bertanya berapa kali? Berapa kali Ustaz? Ustaz mikir. Oh ya, 3 kali saja. Padahal seandainya dia tulis 1 kali cukup. Dia tanya lagi, di kertas mana Ustaz kita tulis? Oh, di kertas yang panjang, yang sekian baris. Pakai tinta apa? Oh, kalau judulnya tinta merah, nanti yang uraiannya tinta hitam. Kan repot sendiri. Jadi mudahnya syariat ini, ya. Dan banyak dalil yang datang untuk melarang kita banyak bertanya. Banyak bertanya. Dan banyak bertanya sebenarnya itu ada 2 jenis. Bertanya itu ada 2 jenis. Bertanya yang pertama untuk, dan ini tercela, bertanya untuk menyulitkan gurunya, ya, untuk melelahkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau istilah kita, pertanyaan yang bikin, ya, orang kalau bertanya baru gurunya tidak bisa jawab, atau orang lain, saya skak tadi malam atau saya skak kemarin, tidak bisa, ya. Nah, itu pertanyaan yang tercela. Tidak boleh. Ya. Bahayanya diantaranya yang pertama adalah, ya,
menjatuhkan wibawa orang yang ditanya. Kemudian yang kedua, akan membuat orang yang ditanya ini, kecuali orang-orang yang ya, dirahmati oleh Allah dan dia bisa mengatakan saya tidak tahu, akan kemudian dia memaksa dirinya menjawab walaupun dia tidak ketahui, meraba-raba. Ya. Nah, itu bahayanya, bahaya yang paling bahaya ini yang kedua. Kemudian nanti dia asal menjawab. Ya. Ini diantara bahaya yang ditimbulkan dari pertanyaan yang seperti ini. Kemudian bertanya yang kedua, dan ini sesuatu yang boleh, adalah bertanya untuk mengetahui atau untuk menguji pengetahuannya. Menguji pengetahuan, bukan untuk menguji gurunya, menguji pengetahuannya. Ya, misalnya munakasyah. Lakukan munakasyah ilmu, boleh saja. Ya, terutama ini kebiasaan para penuntut ilmu. Dan itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jadi inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu kemudian diharamkan, ya, disebabkan karena pertanyaannya. Ya, disebabkan karena pertanyaannya. Kan tetapi yang harus kita ketahui bahwa perkara ini sudah tidak ada, ya. Sudah terputus setelah Nabi SAW meninggal. Ya. Maka tidak mungkin lagi ada syariat yang berubah. Yang tadinya misalnya halal, ya, yang tadinya misalnya wajib menjadi haram, ya, yang tadinya haram menjadi boleh. Tidak ada syariat yang berubah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna agama itu. Ya, kata ulama, sesuatu yang bukan agama di zaman Rasulullah, maka sampai hari kiamat itu bukan agama. Maka orang-orang yang membicarakan tentang agama mewajibkan atau menganjurkan sesuatu itu harus ada dalilnya. Atau merubah dari hukum ke hukum yang lain harus ada dalilnya. Ataukah kemudian merinci sesuatu yang umum harus ada dalilnya. Ada dalil sifatnya umum, kemudian yang mengatakan ini ada pengkhususan, maka itu sifatnya umum. Memuliakan sesuatu harus ada dalilnya. Kemudian mengaitkan sesuatu dengan kemuliaan itu atau cara melakukan sesuatu dikaitkan dengan kemuliaan harus ada dalilnya. Itu semua harus memiliki dalil. Contoh, misalnya waktu, ya, yang menentukan mulia atau tidaknya dalil. Kemudian cara memuliakan waktu yang kemudian menentukan, ya, keutamaan perbuatan dikaitkan dengan waktu tersebut juga dalil. Contoh, hari Jumat, keutamaannya jelas di dalam hadis Nabi SAW, ya, tentang hari Jumat. Tapi kalau kemudian mengaitkan perbuatan dengan waktu tersebut, apalagi menganggap berkah, nah ini harus ada dalil. Harus ada dalilnya. Ya, seperti itu. Contoh tempat. Yang menentukan berkah atau afdal atau mulia satu tempat itu harus ada dalil. Tidak boleh kita mengatakan ini tempat ini mulia, ya, kecuali harus disertai dengan dalil. Kemudian cara menghargai tempat itu dengan perbuatan harus ada dalil.
Tidak boleh membuat perbuatan dan mengatakan itu mulia atau afdal kecuali harus ada dalilnya. Contoh, ini yang sering dilakukan ketika kita melakukan ibadah umrah. Raudhah. Raudhah ini tempat yang afdal. Keafdalannya dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya, baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu di situ taman dari taman-taman surga. Afdal kan? Mulia. Tapi kalau kemudian untuk melakukan salat, berzikir, berdoa, baca Al-Quran, di situ tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya yang sahih satupun yang menunjukkan disyariatkan salat di situ, doa makbul di situ, lebih afdal baca Al-Quran di situ, lebih afdal berzikir di situ. Tidak ada keutamaan. Kalau keutamaan tempat ada, keutamaan perbuatan yang dilakukan di tempat itu tidak. Maka orang yang mengatakan afdal salat, afdal doa mustajab, dan seterusnya, atau dia meyakini bahwa melakukan ibadah di tempat itu lebih afdal dari semua bagian Masjid Nabawi, maka dia harus datangkan dalil. Kalau tidak, berarti dia berkata sesuatu yang tidak ada, yang tidak datang dalilnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ya, ini yang sering disayangkan, apalagi kalau misalnya sampai antri berdesak-desakan, sampai iya, orang Arab bilang takatal, ya, saling sikut menyikut untuk masuk di situ. Sampai ada orang salat berdiri di Raudhah itu, salat berdiri karena tidak ada tempat. Ya, itu yang dikejar. Sehingga kemudian ya, saya sering berkata sama teman, kayaknya saya kalau buat travel, orang tidak akan tertarik sama travel yang saya buat. Karena paling kalau orang misalnya, Ustaz, jangan ke situ, tidak ada keutamaannya. Pergi di Raudhah, Ustaz. Pergi apa di situ? Kalau mau pergi lihat Raudhah, sholat ini. Pergi ke Kuba, salat sunnah, hadisnya dhaif. Walaupun Nabi SAW ke Kuba, hadisnya sabit, hari Sabtu kadang jalan kaki, kadang berkendara. Tapi keutamaan salat di masjid itu hadisnya dhaif. Artinya meyakini ada keutamaan. Tapi kalau masuk, boleh salat, karena salat tahiyatul masjid. Ya. Kalau tahiyatul masjid. Dan banyak hal lagi, ya, yang tidak ada dalilnya, atau hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang lemah, ya. Hadis-hadis yang dhaif, ya. Atau mungkin keutamaannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan mudaratnya. Contoh, mencium hajar aswad, ya, paling kalau misalnya jamaah tidak usah, daripada kita sakiti orang, ya, lebih baik tidak usah mengejar sunnah daripada mendatangkan mudarat, ya, karena jarak tempuh kalau kita mau cium hajar aswad, saya tanya orang, atau saya pernah mendengar itu 8 meter, jarak tempuhnya 3 jam. Baru bisa sampai di situ, di cium hajar aswad. 8 meter jarak tempuhnya 3 jam. Apalagi kalau kita yang pakaian apa namanya itu ihram. Pernah saya ya mencoba agak mendekat, saya lihat kain ihram jatuh karena kai kan. Ikan kain lepuk ini. Kan orang berihram tidak boleh pakai celana dalaman. Nah, orang baku tarik-tarik ini, kadang kita di atasnya orang itu. Nah, kalau orang sudah selesai cium itu dia sudah di atas. Di atasnya orang lewat, keluar. Mengalir.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menziarahi Al-Haramain, ya, dengan melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan. Baik, hadis ini ya, menerangkan kepada kita bagaimana kita mencukupkan diri dengan dalil. Dan makanya agama itu mudah ketika kita mencukupkan diri dengan dalil. Ya, yaitu susah kalau kemudian kita mau melampaui dalil. Ya, contoh. Dalilnya umum. Kalau habis buang air besar, cebok yang penting hilang hilang airnya. Pak jadi melengo, ya pura nih. Ya, dengan air. Tapi kemudian orang tanatta, terlalu berlebih-lebihan. Katanya harus dijilat tangan kalau habis cebok. Kalau tidak bisa jilat berarti tangannya belum bersih. Wah, beda najis, beda. Ya, kadang orang jijik. Ya, karena bayangan itu. Tapi sudah bersih, tidak ada bau, tidak bersih. Tapi untuk jilat siapa yang mau jilat? Setiap cebok jilat. Ya. Sesuatu yang tidak datang syariat menjelaskan di situ bahwa habis cebok jilat tanganmu. Ya. Ada juga yang mengatakan harus jadi begini cara cebok. Apa ada dalilnya begini cara cebok? Tidak ada. Dan hal-hal yang lain. Syariat datang kalau buang angin berwudu. Dia bilang buang angin, maaf. Syariat, ya, kalau buang angin, ya berwudu. Lalu kemudian dia mengatakan, ya, cebok kalau habis buang angin. Ini terlalu berlebih-lebihan di dalam, ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang begini susah sendiri. Ya, susah sendiri. Jadi tidak perlu kita membebani diri dengan sesuatu yang syariat tidak datang. Terutama dalam hal akidah, ini penting. Itu fokus pembahasan kita. Contoh. Ya, kita lihat bagaimana sahabat dulu mereka ketika menghadapi dalil dari Nabi SAW atau perkataan Nabi, mereka tidak bertanya. Di antara hadis Rasulullah SAW selalu mengatakan bahwa Dajjal itu, ya, akan, ya, dikeluar atau akan datang di bumi, kemudian dia akan tinggal selama 40 hari. Hari pertamanya itu seperti 1 tahun. Tidak ada sahabat bertanya, kok bisa? Bukannya 1 hari itu 24 jam misalnya. Apa yang ditanyakan oleh sahabat waktu itu? Sahabat hanya berkatakan, ya Rasulullah, kalau seperti 1 tahun bagaimana kita melaksanakan sholat? Itu saja yang ditanyakan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang mereka tidak bertanya. Dan itulah adab syar'iyah bagi kita menghadapi perkara gaib. Ada dalil, sudah pahami zahirnya. Ya, misalnya dalam hal akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat tidak datang dengan detail. Ya. Misalnya tentang, ya, sifat-sifat Allah, bahwa misalnya Allah mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah. Seperti itu saja dalilnya yang datang dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detailnya tidak ada. Maka kita sebagai orang yang beriman seperti itu, apa yang datang di dalam syariat, di dalam dalil, maka seperti itu kita mengimani. Ya. Adapun bertanya tentang makna boleh. Bertanya tentang cara ini yang tidak boleh. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum maknanya. Ya. Akan tetapi wal kaifiyatu majhul.
Bagaimana cara istiwanya Allah itu tidak diketahui. Was-su'alu anhu, bertanya tentang caranya, bid'ah. Perkara bid'ah bid'ah itu tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Tidak pernah dibahas sebelumnya. Ya, la tas'alu an asya'a, jangan tak banyak tanya. Atau watakallu fi ma la ya'nihi, tadi pembahasan babnya. Jangan membebani diri sesuatu yang syariat itu tidak datang di situ. Apa juga manfaatnya orang tahu bahwa begini istiwanya Allah, begini tangannya Allah, begini wajahnya Allah. Apa manfaatnya? Orang banyak kemudian menghabiskan waktunya di situ. Kita ya, yang mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim, kita juga tidak boleh banyak menghabiskan waktu di situ. Kecuali kita memberikan waktu hanya untuk meluruskan pemahaman. Ya, meluruskan pemahaman. Jadi tidak perlu banyak meladeni orang-orang yang seperti ini. Bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya menghabiskan waktu. Ya. Tugas kita itu adalah beriman terhadap perkara yang baik, yang gaib. Itulah sifatnya orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman terhadap perkara gaib. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, an Zaidi ibni Thabit, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadha hujratan, ya, fil masjidi min hasirin. Rasulullah pernah mengambil kamar di masjid dari tikar. Hujrah sebenarnya di sini memang artinya kamar, ya. Tapi bukan berarti membuat dinding. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya membentangkan tikar di situ, seolah-olah itu adalah batasan. Ya. Fasalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fiha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di sana. Layalia, beberapa malam. Hatta ijtama'a ilaihi nasun, sampai kemudian ijtama'a, berkumpul ilaihi, kepadanya, nasun, orang-orang. Orang-orang yang dimaksud sini sahabat. Tsumma faqadu sautahu lailatan. Lalu kemudian mereka tidak mendengarkan, faqadu itu kehilangan. Mereka kehilangan suara, artinya tidak mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, artinya malam berikutnya. Wa zannu, maka mereka menyangka annahu qad nama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur. Ya. Faja'ala ba'duhum yatanahnahu, maka sebagian mereka ya yatanahnah, semeng-semeng. Tidur Nabi tak ya? Ya, liyakhruja ilaihim, agar Nabi keluar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, mazala bikumul ladzi ra'aitu min sani'ikum hatta khashitu an yuktaba 'alaikum. Mazala, masih saja kalian, alladzi ra'aitu min sani'ikum, yang saya lihat dari perbuatan kalian ya selama beberapa malam ini, hatta khashitu, sampai saya takut, ayyuktaba 'alaikum, bahwa akan diwajibkan atas kalian. Walau kutiba alaikum ma kumtum bihi, seandainya diwajibkan atas kalian, ma kumtum bihi, kalian tidak akan bisa melakukannya. Fasallu ayyuhan nasu fi biyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi, karena sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya. Illa salatal maktubata, kecuali salat fardu itu di masjid. Kecuali salat wajib itu dilakukan di masjid. Perhatikan hadis ini
dibawakan oleh Imam Bukhari, dicantumkan dalam kitabnya, menjelaskan kepada kita agar kemudian kita itu tidak terlalu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelaskan dan tidak Nabi sengaja salat dan mengambil hujrah tidak terlihat supaya kalian itu tidak menirunya. Karena kalau kalian tiru nanti diwajibkan. Nah, betul-betul ada sahabat yang penasaran didengar suara Rasulullah, oh, kayaknya ini syariat, ini bagus sih. Ya. Maka Nabi SAW sedingin Nabi tak, maka Nabi hentikan. Maka Nabi hentikan itu, tidak memperdengarkan suaranya, menghentikannya, sehingga sahabat mengatakan kayaknya Rasulullah ini tidur. Padahal Rasulullah SAW sengaja. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, saya perhatikan perbuatan kalian beberapa malam ini seperti itu. Saya khawatir ibadah ini disyariatkan lantas kalian tidak bisa melakukan. Nah, sekarang kalian salat saja di rumah kalian, salat sunnah, ya terserah sesuai dengan kemampuan kalian, tapi kecuali salat wajib, salat fardu itu dilaksanakan di masjid. Ya. Dari hadis ini kita mengambil beberapa faedah. Ya, yang pertama itu tadi, bagaimana mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, salat sunnah itu secara umum lebih afdal dilakukan di rumah. Yang ini pendapat mayoritas ulama. Semua salat sunnah lebih afdal dilakukan di rumah. Bahkan ini umum, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Perhatikan, yang melakukan ibadah umrah, melakukan salat di tempat tinggal, salat sunnah itu lebih afdal daripada di masjid. Kecuali salat fardu. Ada ulama yang membedakan antara siang dengan malam. Yang itu dinukil khilaf ini oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Mereka mengatakan kalau siang, salat sunnah siang, rawatib siang, itu afdalnya di masjid. Ada yang mengatakan kalau malam afdalnya di rumah. Ada yang membedakan seperti itu. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa secara umum salat sunnah itu afdalnya di rumah, kecuali salat yang khusus di masjid. Salat sunnah yang khusus, misalnya salat tahiyatul masjid, mungkin orang salat di rumah, ya, salat tahiyatul masjid. Contoh lagi, yang tidak dilakukan di rumah, salat istisqa, ya kan? Salat istisqa, meminta hujan. Contoh lagi salat sunnah, bagi yang menganggap sunnah, karena ada yang menganggap wajib, salat sunnah gerhana, karena ini dianjurkan berjamaah, dan Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Tapi selain daripada itu, lebih afdal di rumah. Bahkan ketika kita di Makkah atau di Madinah, ya, rawatib itu lebih afdal di rumah. Berdasarkan dalil ini, berdasarkan di dalil ini. Kecuali ada keutamaan bagi orang yang menunggu antara salat dengan salat, seperti kita ini. Menunggu waktu salat dengan waktu salat berikutnya, apalagi terdapat dalil larangan keluar dari masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Maka ada asa Abul Qasim, maka orang yang keluar dari masjid tanpa hajat, maka dia mendurhakai Nabi SAW. Maka karena kita sudah di masjid, maka kita salat rawatib di masjid. Masa kita pulang dulu baru datang lagi ke sini, ya. Kemudian juga salat sunnah
yang dilakukan di hari Jumat sebelum pelaksanaan Jumat. Itu lebih afdal di masjid. Kenapa? Karena diikuti dengan keutamaan bergegas datang ke masjid. Bergegas datang ke masjid. Nah, berarti salat sunnah dilakukan di masjid. Nah, itu beberapa pengecualian yang terkait dengan salat ya sunnah. Terkait dengan salat sunnah. Kemudian diantaranya lagi adalah salat Ramadan, salat tarawih. Istilah kita salat tarawih. Nabi SAW melakukan di masjid. Ya, sehingga kemudian sahabat berkumpul, tapi setelah itu Nabi tidak melakukannya lagi. Tapi kan dalil ini sudah tidak bisa berubah karena Rasulullah telah meninggal, maka kembali kepada syariat yang lama. Karena tidak mungkin lagi berubah hukum dari yang tadinya sesuatu sunnah menjadi sesuatu yang wajib. Tapi perhatikan, misalnya kalau kita melakukan ibadah umrah, ya, tetap salat yang paling afdal itu di tempat tinggal kita. Tapi di rumah itu atau di tempat tinggal afdalnya dari segi kaifiyah. Tetap kalau kita salat lebih banyak di masjid itu lebih besar pahalanya daripada di rumah. Contoh, di rumah kita salat cuma 4 rakaat. Di masjid kita salat misalnya 8 rakaat. Lebih banyak pahalanya di masjid. Dan apalagi kita ini kalau pulang ke rumah biasanya futur. Ya. Godaan syaitan itu lebih kuat. Yang tadinya rencana sekian rakaat, khusyuk ini tidak, ini cepat ya. Nah, ini juga terutama kita juga yang melakukan salat rawatib, habis salat ya, setelah salat fardu, habis salat isya, bisa pulang ke rumah, bisa zikir sambil jalan, bisa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri sambil zikir ya, bisa. Cuma yang biasanya ini kalau sampai ke rumah, nah, lupa mana nih, ya, terukis sandru, sudah makan kenyang, saya tunggu dulu turun sambil tunggu tidur, main HP. Sudah hilang itu salat rawatibnya. Ya, itu godaan di rumah itu banyak. Dari situ juga. Jadi kalau mau lagi memilih daripada salat di rumah atau antara salat dengan tidak salat, kalau di masjid sudah jelas salat, lebih baik salat di masjid. Ya. Tapi ini juga penting bagi kita untuk husnuzon kepada teman-teman. Ya. Teman-teman yang pengajian atau teman-teman yang sunnah atau ya, jamaah secara umum, ada orang datang, penengkah, ini kamu sana purma sempaja beli sudinas punya sunnah, mungkin saja dia melakukan itu karena memang itulah yang paling afdal. Salat di rumah, kecuali salat illa as-salat al-maktubah, kecuali salat ya fardu, kecuali salat fardu. Tapi salat-salat yang secara khusus dilaksanakan di masjid, maka berlaku hadis Nabi SAW, terutama kita melakukan ibadah umrah misalnya, salatun fi masjidi hada, ya, bahwa salatku di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada salat di masjid yang lain, ya 1000 rakaat atau 1000 kali lipat, ya. Daripada di masjid-masjid yang lain. Karena artinya tidak boleh kita meyakini ada keutamaan di masjid-masjid tertentu tanpa ada dalil yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini membawakan kepada kita bagaimana kita ini tidak banyak bertanya, tidak terlalu membebani diri sesuatu yang tidak datang dalilnya, ya. Kemudian tidak banyak mencari tahu. Cukupkan diri dengan apa yang datang dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mendetail dalam hal atau sesuatu itu cenderung akan memberatkan. Berbeda kalau penuntut ilmu, ya. Penuntut ilmu memang orangnya harus
ya belajar banyak hal ya karena dia akan ditanyai. Ya, maka dia mencari menuntut ilmu tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Beda dengan masyarakat awam. Masyarakat awam untuk mudah mereka mengamalkan, maka sampaikan dalil-dalil yang sahih, yang jelas, ya dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. InsyaAllah kita lanjutkan setelah